Alkemis. Mendengar perkataan tetua itu, Xiaoyan terdiam sebelum melanjutkan. Di wilayah Doqi, semua orang ingin menjadi alkemis. Tapi apakah menjadi seorang alkemis itu mudah? Ada begitu banyak persyaratan yang susah. Tiba-tiba, suara Xiaoyan merendah dan dia mengangkat kepalanya. Apakah aku memenuhi persyaratan itu? Menikmati ekspresi terkejut tapi bersemangat yang Xiaoyan perlihatkan, penatua itu mengelus jenggotnya perlahan. Setelah memperhatikan Xiaoyan selama beberapa saat, dia kemudian berkata dengan tidak berdaya, "Meskipun kau tidak memenuhinya, aku berhutang budi padamu." "Hah, terserahlah. Aku akan menganggap ini sebagai bayarannya." Melihat tetua itu tampak enggan, Xiaoyan pikir kakek itu berbohong tentang dia yang tidak memenuhi syarat. Tapi dia terlalu malas untuk mencari tahu lebih dalam. Meskipun dia senang, dia tetap merasa curiga. Bahkan jika aku memenuhi syarat, tetap harus ada seorang alkemis yang bisa mengajariku. Apa kau seorang alkemis? Melihat wajah curiga Xiaoyan, penatua itu menegakkan badan dan dengan bangga berkata, "Yup, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada penatua itu berubah cerah. "Alkemis. Mereka benar-benar langka. Tuan, jika kau tidak keberatan aku bertanya, apa peringkat alkemismu sebelumnya?" Xiaoyan menjilat bibirnya kemudian berkata dengan nada hormat. Di wilayah Doqi, meskipun alkemis sangat langka, tetap ada perbedaan di antara para alkemis itu. Dari rendah ke tinggi, tingkatan alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga paling tinggi, 9. Raja Guhe yang membuat pil serbuk pengumpul ki yang ditawarkan oleh Nalanyanran adalah seorang alkemis tingkat ke-6 dan di seluruh kekaisaran Jiama, dia mungkin dianggap sebagai alkemis yang paling tinggi. Tingkat apa? Hehe, aku tidak ingat. Hei, bocah, kau mau mempelajarinya atau tidak? Tetua itu bertanya tidak sabar sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, aku ingin. Xiaoyan tidak lagi merasa ragu, sehingga kemudian dia buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Meski dalam fraksi sekuat Mystic Cloud, seorang alkemis diperlakukan dengan hormat dan disegani. Hehe, kau mau. Karena kau mau, maka kau harus memberi hormat pada gurumu. Tetua itu duduk di atas batu hijau dan menyilangkan kakinya. Aku harus memberi penghormatan kepada guru. Konyol. Tidak memberi penghormatan dan masih berharap aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kau bermimpi. Penatua memutar matanya. Penatua itu terlihat sangat peduli dengan hubungan murid guru tersebut. Dengan wajah masam tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa memberi hormat pada penatua yang akan menjadikannya seorang alkemis yang terhormat. Setelah melihat Xiaoyan memberi hormat, tetua itu akhirnya mengangguk, puas. Suaranya terdengar sedikit bersahabat. Namaku Yao Lao. Mengenai asal-usulku, saat ini kau tak perlu. Jadi perhatianmu tak akan terbagi. Yang harus kau tahu adalah pil raja itu hanyalah sampah di mataku. 1. Dengan sudut bibir yang berkedut, Xiaoyan menyaksikan ekspresi riang tetua itu dan berpikir, siapa kakek ini? Pil Raja Guhe yang terkenal di Kekaisaran Jiama hanya dianggap sampah. Jika ini menyebar maka seluruh Jiama akan menganggapnya sakit jiwa. Menarik napas ringan dan mengontrol keterkejutannya, Xiaoyan memandang sekeliling dengan sedikit mengolok. Dia bertanya, Guru, bagaimana kau akan membantuku mencapai Duan Ki 7 hanya dalam setahun?
Meskipun selama 3 tahun terakhir dokimu selalu menurun, fondasi dokimu lebih kuat dibanding orang lain. Dalam pelatihan doki, fondasi adalah yang paling penting. Suatu saat, kau akan tahu berapa banyak manfaat dari 3 tahun ini yang telah kau dapat. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan ekspresinya menjadi lebih serius. 1. Xiao Yan tertegun. Ia tidak pernah tahu bahwa akan ada manfaat yang akan dia dapatkan setelah kekuatannya diambil. Lalu kapan kau akan mengajariku alchemy? Xiao Yan mengalihkan pikirannya pada hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, kau harus memiliki doki atribut api. Jadi, sebelum kau menjadi seorang alkemis setidaknya kau harus menjadi doze dan belajar metode doki atribut api. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tertawa, metode doki atribut api. Hehe, guru, karena aku muridmu, kau harus memberiku metode doki atribut api level Tian, bukan? Mendengar itu, Yan Lao memarahi Xiao Yan, benarkah? Apa kau pikir metode doki tingkat Tian itu seperti kentang di tanah? Bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu seperti itu? Kakek, karena aku sudah menjadi muridmu, kau tidak mungkin membiarkanku pergi ke klanku untuk mencari metode doki, kan? Di klan kami metode doki atribut api level tertinggi hanyalah level Huang. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan terlihat sangat tertekan. Anak nakal, aku gurumu, bukan kakek. 1. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya saat ia menyadari bahwa Xiao Yan tidak memperdulikan bagaimana sikap menghormati orang yang lebih tua. Karena kau muridku, aku tidak akan membiarkanmu mempelajari metode yang buruk. Metode tingkat Tian, aku tidak punya. Tapi aku punya metode yang jauh lebih kuat dari metode tingkat Tian biasa. Kau mau belajar itu? Mata tua Yao Lao tiba-tiba berubah konspiratif. Lebih kuat dari metode doki tingkat Tian. Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan ludah dan mata hitamnya tampak penuh antisipasi. Lalu metode doki level apa itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menjadi kaku. Kakek, kau sedang mempermainkanku. Terdengar suara marah dari puncak gunung. Melihat wajah merajuk pemuda itu, Yao Lao tertawa. Untuk membuat Xiao Yan yang marah menjadi tenang, dia tahu caranya. Apa yang salah dari metode doki itu? Melihat wajah bergurau Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba tenang. Itu bisa berevolusi. 1. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba memastikan barangkali Yao Lao berbohong. Tapi setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar tentang metode doki yang dapat berevolusi. Kau tahu apa? Wilayah doki itu sangat luas dan sesuatu yang unik bisa terjadi kapanpun. Dalam pikiranmu yang terbatas, kau bahkan belum pernah pergi keluar kekaisaran Jiama. Ada banyak hal yang kau pikir mustahil sebenarnya mungkin terjadi. Xiao Yan terdiam sebelum berkata, lalu apa kau pernah mendengar tentang metode doki yang bisa berevolusi? Senyum Yao Lao menegang. Karena tidak ada yang seperti itu. Metode doki ini unik. Menatap wajah serius Yao Lao, Xiao Yan kembali bertanya. Bisa berevolusi? Yao Lao mengangguk serius. Bisa berevolusi. Kau sudah mencobanya? Oh, tidak. Ada orang lain yang sudah
Dengan tangan mengepal erat, Xiao Yan mencoba menahan diri agar tidak memukul tetua itu. Jika tidak ada yang pernah mencoba, lalu bagaimana kau tahu itu bisa berevolusi? Metode Doqi dijelaskan seperti itu. Benarkah itu metode Doqi? Alisnya berkerut. Xiao Yan ragu sebelum berkata, boleh aku melihatnya? Hehe. Melihat Xiao Yan penasaran, mulut Yao Lao terbuka. Tapi yang keluar dari mulutnya bukanlah yang Xiao Yan harapkan. Lupakan. Tidak ada gunanya jika kau melihatnya sekarang. Jadi lebih baik kau mencapai Doze lebih dulu sebelum aku memberikannya padamu. Uluran tangan Xiao Yan terhenti dan setelah ujung bibirnya berkedut selama beberapa saat, dia kemudian berkata, kau kejam. Tertawa dengan bahagia, Yao Lao mengabaikan kemarahan Xiao Yan dan berkata, misi kita saat ini adalah membuat Doqimu hingga Duan 7 dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan seketika melupakan rasa ingin tahu dan amarahnya mengenai metode Doqi tadi. Lalu bertanya dengan menggertakkan gigi, bagaimana kau akan melakukannya? Dengan wajah serius Yao Lao berkata, ketika seseorang mulai melatih Doqi mereka, tujuan utama mereka adalah membentuk otot dan memperkuat jalur internal Qi sehingga mereka mempunyai dasar untuk mewujudkan Doqi di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang seusiamu mempunyai jalur internal Qi yang lemah dan bisa dibentuk, kau harus mengikuti proses latihan sedikit demi sedikit dan kau tidak boleh menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan latihan. Kalau tidak, saat Doqimu menjadi lebih kuat nantinya, jalur internal Qimu tidak akan mampu menahan kekuatan Doqi pada jalurnya sehingga membuat jalur Qimu meledak hingga bisa membuatmu mati. Xiao Yan mengerti apa yang disampaikan Yao Lao dengan baik karena selama 3 tahun belakangan ini dia menjadi orang yang tidak berguna. Ayahnya yang sangat khawatir beberapa kali mencoba mendorong Doqi dengan paksa ke dalam tubuh Xiao Yan. Tapi setiap kali mencoba melakukannya, pada detik terakhir, dia akan berhenti. Jadi Xiao Yan sangat paham apa resikonya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang terlihat tenang dan dengan lega menganggukkan kepalanya. Tapi itu hanya berlaku pada orang lain. Kau berbeda. Pondasi internalmu sudah keras dan handal 3 tahun yang lalu dan sejak itu karena kepribadianmu yang teguh, kau tidak pernah berhenti melatih Qimu. Oleh karena itu, aku bisa bilang jika pondasimu saat ini begitu luar biasa. Jadi guru ingin menggunakan kekuatan-kekuatan luar untuk melatih Qiku. Seperti pil. Kurang lebih. Tapi dengan ketangguhan jalur Qimu sekarang, kau tidak akan bisa mengambil kekuatan dari pil apapun melalui jalur Qimu. Bahkan kau tidak akan bisa menggunakan elemen serbuk pengumpul Qi. Elemen serbuk pengumpul Qi. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, serbuk pengumpul Qi sangatlah berharga. Tapi dari gurunya, serbuk pengumpul Wi menjadi elemen yang paling dasar. Perbedaan di antara keduanya membuat Xiao Yan tertegun. Lalu rencana guru. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan tersadar dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe. Karena efek pil terlalu ganas dan bisa melukai jalur Qimu, kita harus menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan 3 batang rumput biru berdaun ungu untukku. Semakin tua, semakin bagus. Juga, aku butuh 2 batang bunga pencuci tulang. Usia berapapun tidak masalah. Oh iya. Aku juga butuh sari monster atribut kayu level 1. Semua bahan tersebut termasuk bahan level bawah jadi kau bisa mendapatkan mereka. Ada yang datang.
Aku akan kembali ke dalam cincin. Juga, beritahu orang lain mengenai keberadaanku, termasuk keluarga terdekatmu. Setelah berkata demikian, Yao Lao mengabaikan Xiaoyan yang tertegun dan masuk kembali ke dalam cincin hitam. Cincin itu bergetar sebentar sebelum kemudian masuk ke dalam jari Xiaoyan. 3 batang rumput biru berdaun ungu. 2 barang bunga pencuci tulang. Sari monster atribut kayu. Kakek, kau serius? Kau pikir aku seorang pangeran kerajaan? Barang-barang itu, total harganya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menabung hingga aku tidak makan dan tidak pernah beli barang mewah, aku hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 sari monster atribut kayu level 1. Xiaoyan menunjuk cincin yang tak lagi bergerak dan mengumpat. Itu masalahmu. Hehe, orang lain begitu menginginkan obat saktiku. Tapi aku menyuruhmu mendapatkan bahan-bahan itu dan kau sudah merengek. Dalam hati Xiaoyan mendengar Yao Lao tertawa mengejek. Sial. Sesuatu yang dibuat oleh alkemis hanya dapat dimiliki orang kaya. Xiaoyan tertawa tak berdaya. Uang sakunya setiap bulan hanya 20 koin emas. Itu bukan nilai yang kecil. Nilai itu cukup untuk makan keluarga kecil biasa selama setahun. Tapi uang itu tidak cukup untuk membeli satu pun bahan yang Yao Lao perlukan. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang biasa. 1. Hah, sepertinya aku harus meminjam dari seseorang. Sambil menghela napas sedih, Xiaoyan menguasai diri dan wajah mungilnya kembali tenang. Memutar kepalanya ke arah jalur pendakian gunung. Dia bisa melihat sosok berwarna ungu mendaki gunung seperti hantu. Episode sebelumnya. Chapter 8. Tetua yang misterius. Asteris bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.